Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini, seperti biasa, kita akan melanjutkan perkuliahan perkembangan peserta didik dengan melanjutkan presentasi kelompok 7 hari ini. Iya, kelompok 7 ya. Presentasi kelompok 6 maksudnya, mohon maaf. Dengan melanjutkan presentasi kelompok 6 hari ini. Sebelumnya juga Haikal memohon maaf apabila uh, Ibu Murni tidak dapat menghadiri pertemuan pada hari ini karena beliau sedang melaksanakan halal bihalal di Universitas Negeri Jakarta. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan untuk moderator pada hari ini untuk memulai presentasi pada hari ini. Terima kasih. Silakan untuk kelompok moderator. Saya Grace Tasya. Selamat siang semua, saya Grace Tasya Tambunan sebagai moderator acara hari ini, dan saya hadir untuk memperkenalkan presentasi yang disajikan oleh kelompok berapa sih? Kelompok 10 tentang teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Sekarang, tanpa banyak kata lagi, mari kita sambut dengan hangat presentasi dari kelompok 10 tentang teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Hari ini kita akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky oleh kelompok 6 dari Pendidikan Matematika A 2022. Di sini anggota dari kelompok 6 ada Aisyah Ayulandari, Latifah Mejelaningrum, Leskia Azahra, Rida Ratuwinaya, Siti Fatimah Azahra, Yasmin Skarpinili. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang profil Lev Vygotsky. Lev Semyonovich Vygotsky lahir di Orsa pada 17 November 1896. Keluarganya merupakan keturunan Yahudi dengan status sosial kelas menengah. Vygotsky mengawali pendidikannya di gimnasium. Setelah itu, ia melanjutkan studi hukum di Universitas Negeri Moskwa dengan bantuan beasiswa. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi anak adalah merumuskan konsep ZPD atau Zone of Proximal Development. Boleh di next. Oke, teori ZPD. Vygotsky mengemukakan konsep tentang zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development, yaitu jarak antara perkembangan aktual dengan perkembangan potensial. Perkembangan aktual dan perkembangan potensial. Jadi tingkat perkembangan aktual itu adalah tampak dari kemampuan anak untuk menyelesaikan masalah atau tugasnya secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial itu tampak dari kemampuan seorang anak di bawah bimbingan orang tua atau orang lain atau teman sebaya yang memiliki kemampuan yang lebih kompeten. ZPD sesuatu yang belum bisa anak kerjakan dalam arti anak merasa kesulitan dalam mengerjakan sesuatu dan memerlukan bantuan orang lain atau orang yang lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Di sini ada tahapan-tahapan ZPD. Yang pertama adalah tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu oleh orang lain. Yang kedua, tindakan anak didasari atas inisiatif sendiri. Yang ketiga, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Yang keempat, tindakan spontan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir secara abstrak. Silakan dilanjut. Oke, selanjutnya ada teori scaffolding. Metode scaffolding merupakan praktik yang berdasarkan pada konsep Vygotsky tentang zona of proximal development. Menurut Vygotsky, siswa mempunyai dua tingkatan perkembangan, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Kemudian di sini ada pengertian dari scaffolding. Scaffolding merupakan sebuah teknik untuk mengubah level dukungan dengan pemberian sejumlah bantuan kepada seorang manusia atau anak selama tahap pengajaran. Bantuan yang diberikan oleh pengajar dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat mandiri. Boleh di next. Selanjutnya ada tingkatan pengetahuan atau pengetahuan berjenjang disebut sebagai scaffolding. Vygotsky mengemukakan 3 kategori pencapaian siswa dalam upayanya memecahkan permasalahan, yaitu siswa mencapai keberhasilan dengan baik, siswa mencapai keberhasilan dengan bantuan, siswa gagal meraih keberhasilan. Keuntungan pembelajaran scaffolding menurut Bronsvold-Brown yaitu yang pertama ada memotivasi dan mengaitkan minat siswa dengan tugas belajar. Yang kedua menyederhanakan tugas belajar sehingga bisa lebih terkelola dan bisa dicapai oleh siswa. Yang ketiga memberikan petunjuk untuk membantu anak berfokus pada pencapaian tujuan. Yang keempat secara jelas menunjukkan perbedaan antara pekerjaan anak dan solusi standar atau yang diharapkan. Yang kelima ada mengurangi frustasi atau resiko. Yang terakhir ada memberi model dan mendefinisikan dengan jelas harapan mengenai aktivitas yang akan dilakukan. Boleh di next. Selanjutnya langkah-langkah metode pembelajaran scaffolding. Secara operasional, strategi pembelajaran scaffolding dapat ditempuh melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama ada asesmen kemampuan dan taraf perkembangan siswa untuk menentukan zona of proximal development atau ZPD. Selanjutnya ada menjabarkan tugas pemecahan masalah ke dalam tahapan-tahapan yang rinci sehingga dapat membantu siswa melihat zona yang akan di scaffold. Yang ketiga, menyajikan tugas belajar secara berjenjang sesuai taraf perkembangan siswa. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui penjelasan, peringatan, dorongan, atau motivasi, penguraian masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, dan pemberian contoh. Yang keempat ada mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas belajar secara mandiri. Yang kelima ada memberikan dalam bentuk pemberian isyarat, kata kunci, tanda mata, dorongan, atau contoh hal yang dapat memancing siswa bergerak ke arah kemandirian belajar dalam pengarahan diri. Kemudian di sini ada strategi pembelajaran scaffolding. Yang pertama, mencapai persetujuan dan menetapkan fokus belajar. Yang kedua, mengecek hasil belajar sebelumnya. Dalam hal ini, kita menentukan zona of proximal development atau level perkembangan berikut di atas level perkembangan saat ini untuk masing-masing siswa. Siswa kemudian dikelompokkan menurut level perkembangan awal yang dimiliki atau membutuhkan zona of proximal of development yang relatif sama. Siswa dengan zona of proximal development jauh berbeda dengan kemajuan rata-rata kelas dapat diberikan perhatian khusus. Yang ketiga, merancang tugas-tugas belajar, yaitu yang pertama menjabarkan tugas-tugas dengan memberikan pemecahan masalah ke dalam tahap-tahap yang rinci sehingga dapat membantu siswa melihat zona atau sasaran tugas yang diharapkan akan mereka lakukan.
Yang kedua, menyajikan tugas belajar secara berjenjang sesuai taraf perkembangan siswa. Ini dapat dijelaskan seperti penjelasan, peringatan, dorongan, penguraian masalah dalam langkah pemecahan, dan pemberian contoh. Selanjutnya ada memantau dan memediasi aktivitas belajar. Mendorong siswa untuk bekerja dan belajar diskusi dengan pemberian dukungan sepenuhnya. Kemudian secara bertahap guru mengurangi dukungan langsung dan membiarkan siswa menyelesaikan tugas mandiri. Memberikan dukungan dalam bentuk pemberian isyarat kata kunci, tanda mata, dorongan, contoh, atau hal lain yang dapat memancing siswa ke arah kemandirian belajar. Yang terakhir ada mengecek dan mengevaluasi belajar. Hasil belajar yang dicapai, bagaimana kemajuan belajar tiap siswa. Kemudian ada proses belajar yang digunakan, apakah siswa tergerak ke arah kemandirian dan pengaturan diri dalam belajar. Selanjutnya ada bahasa dan pikiran. Boleh di next? Pengertian bahasa. Bahasa secara umum, yakni penggunaan simbol-simbol bunyi atau lambang seperti tulisan secara sistematik dan konvensional dalam suatu masyarakat untuk keperluan komunikasi. Boleh di next? Bahasa. Istilah bahasa mengandung beberapa unsur, yaitu pertama, ada sistem tanda untuk mewakili pengertian benda, tindakan gagasan, dan keadaan. Yang kedua, ada peralatan untuk menyampaikan konsep real mereka ke dalam pikiran orang lain. Yang ketiga, ada kesatuan sistem makna. Yang keempat, ada kode yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membedakan antara bentuk dan makna. Selanjutnya, ada ucapan yang menepati tata bahasa yang telah digunakan. Dan yang terakhir, ada suatu sistem tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyarakat linguistik. Boleh di next? Fenomena dan pengertian bahasa menunjukkan bahwa bahasa berhubungan erat dengan proses berpikir manusia. Berbahasa adalah kemampuan dasar yang dimiliki dan dapat berkembang menjadi keterampilan dengan didukung kemampuan kognisi. Boleh di next? Menurut Vygotsky, bahasa merupakan salah satu dari psychological tools yang digunakan manusia untuk mengelola perilakunya, merencanakan, mengingat, dan memecahkan masalah. Bahasa digunakan manusia tidak hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas. Sebagai psychological tools, bahasa akan mempengaruhi proses manusia dalam mengatur dan mengingat informasi yang diterimanya. Bahasa juga menginternal dan mempengaruhi pemikiran meskipun tidak sedang diucapkan atau dipraktikkan. Boleh di next? Vygotsky berpendapat mengenai konsep bahasa dan pikiran yang terbagi menjadi dua macam, yaitu percakapan sendiri atau private speech dan pembicaraan batin atau inner speech. Boleh di next? Percakapan sendiri atau private speech merupakan kebiasaan anak berbicara dengan keras pada dirinya sendiri tanpa maksud berbicara dengan orang lain. Pada private speech, Vygotsky dan Santrok anak usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, mengarahkan, dan memonitor perilaku mereka yang kemudian disebut sebagai penggunaan bahasa untuk kemandirian. Agar kompetensi berbahasa semakin baik, private speech harus dibawa pada komunikasi dengan orang lain. Vygotsky menekankan bahwa private speech adalah transisi awal untuk menjadi komunikatif secara sosial. Mulai di next. Sebagai contoh, seorang anak yang berjalan bersama teman-temannya melewati sebuah jembatan. Secara tidak langsung, anak akan bicara pada dirinya sendiri dengan keras. Ayo kita menyeberangi sungai. Awas, hati-hati ada buaya. Buaya itu akan memakan kita. Awas. Anak yang sering melakukan dengan orang lain akan lebih kompeten secara sosial. Karena setelah anak terlatih untuk bicara pada orang lain, ia akan mulai mengembangkan kemampuan bicara internal yang disebut Vygotsky sebagai inner speech. Boleh dilanjut? Inner speech atau pembicaraan batin adalah proses anak berbicara pada diri sendiri untuk mengontrol perilakunya. Kemudian setelah terbiasa,
Anak akan mampu bertindak tanpa melakukan aktivitas verbal karena telah menginternalisasi pembicaraan egosentris mereka tersebut ke dalam pemikiran mereka. Prosesnya adalah anak berbicara pada diri sendiri untuk mengontrol perilakunya. Kemudian setelah anak terbiasa, anak akan mampu bertindak tanpa melakukan aktivitas verbal. Boleh di next. Contoh inner speech adalah ketika anak bermain puzzle, ia berbicara sendiri dengan berkata, mana ya yang akan kupasang? Aku mau warna hijau. Warna hijau nggak cocok ya. Udah mainnya capek. Inner speech sendiri akan terbawa sampai manusia dewasa. Fungsinya sebagai kontrol pikiran, ingatan, memori, dan tindakan dalam berencana. Boleh di next. Contoh aplikasi teori bahasa adalah program FPE atau Verbal Plan and Evaluation. Salah satu dari implikasi teori bahasa Vygotsky adalah anjuran kepada guru-guru atau orang tua untuk aktif terlibat pada kegiatan anak, merencanakan dan mengevaluasi aktivitas bermainnya secara verbal. Melalui perubahan bahasa pada aktivitas verbal, anak menginternalisasi psychological tools untuk berpikir dan bergerak dari diatur orang lain menjadi self-regulasi atau disebut program FPE. Boleh di next. Kegiatan FPI meliputi beberapa fase. Yang pertama ada verbal plan. Anak memilih aktivitas bermain yang diinginkan dan mengucapkan rencananya akan permainan itu. Yang kedua ada action, saat anak melakukan permainan pilihannya. Yang ketiga ada verbal evaluation. Anak mengungkapkan secara verbal apa yang telah dilakukannya selama sesi bermain dan apakah permainannya tersebut sesuai dengan rencana semula. Next. Tujuan dari program FPI sendiri adalah bukan pada kemampuan anak dalam membuat rencana dan mengevaluasinya, namun bagaimana anak bisa memvisualisasikannya sehingga akan meningkatkan motivasi dan aten anak. Oleh karenanya, selain mengucapkan rencana, tindakan, dan evaluasi, anak juga diminta untuk menggambarkan kegiatan mentalnya tersebut. Next. Oke, selanjutnya ada implementasi dari teori Vygotsky. Yang pertama, menciptakan pengaturan kelas yang kooperatif. Kelas yang kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok, sehingga akan terbentuk interaksi antar siswa. Dengan adanya interaksi ini juga, siswa bisa saling menghargai adanya perbedaan-perbedaan di antara mereka dan bisa memecahkan masalah bersama. Yang kedua, melakukan permainan drama dan interaksi sosial. Permainan drama ini contohnya seperti memerankan tokoh ibu dan sebagainya. Dan karena permainan drama ini, para siswa juga bisa saling berinteraksi. Yang ketiga, melakukan aktivitas yang menggunakan otot besar atau kasar. Contohnya seperti berlari, menendang, lempar, dan mengangkat bola. Yang keempat, memaklumi adanya perbedaan dalam pemahaman materi dalam tiap anak. Hal ini wajar, karena setiap siswa pasti memiliki cara pemahaman yang berbeda dalam materi. Bagaimanapun cara siswa dalam memahami materi, tidak masalah, asalkan siswa bisa paham dalam materi tersebut. Yang kelima, dengan melakukan pembelajaran kecerdasan matematika. Contohnya seperti kemampuan mengenal atau menyebut angka dan menjumlahkan angka-angka. Yang keenam, melakukan pendekatan scaffolding dengan memberi dukungan kepada siswa yang kurang memahami dalam pembelajaran. Hal tersebut sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Yang ketujuh, tutor atau pengajaran sesama teman sebaya. Nah, dengan adanya tutor sebaya ini dapat membantu siswa lain yang agak tertinggal dalam memahami pelajaran. Boleh di next. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang pertama, terjadinya aktivitas belajar dan mengajar di kelas pada mata pelajaran matematika yang kebanyakan anak menilai bahwa pelajaran tersebut sulit. Untuk solusi yang dapat diberikan, yang pertama dengan ZTD. Guru berperan sebagai seorang yang profesional di depan peserta didik yang belum bisa. Seorang guru mampu merefleksikan serta menggunakan perbedaan maupun hubungannya untuk merumuskan kembali ke dalam pikirannya. Lalu menggunakan scaffolding. Guru memberikan penjelasan materi dengan lengkap di awal-awal pembelajaran.
Selanjutnya, mengurangi sedikit demi sedikit penjelasan tersebut, kemudian menaruh kesempatan kepada peserta didik untuk mencari penjelasan lebih lengkapnya sendiri. Keringanan yang dapat diberikan oleh seorang guru bisa berupa petunjuk, peringatan, dan dorongan untuk menguraikan kasus kepada bentuk lain yang memungkinkan peserta didik bisa mandiri. Maka, seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk hasil akhir terdapat 3 kategori Vygotsky dalam pencapaian peserta didik pada upaya pemecahan permasalahan, yaitu yang pertama, siswa mencapai keberhasilan dengan baik. Yang kedua, siswa mencapai keberhasilan dengan bantuan. Yang ketiga, siswa gagal meraih keberhasilan. Selanjutnya ada studi kasus kedua. Ada seorang anak yang perlu untuk berpikir sebelum ia mengucapkan sesuatu yang dimaksud. Nah, berpikir dengan menggunakan bahasa itu adalah tahap di mana anak-anak memahami sesuatu dengan cara mengetahui kata pada suatu benda. Hal ini dilakukan dengan cara mengamati seorang dewasa dalam mengucapkan sebuah kata dari suatu benda. Kemudian terjadilah proses berpikir sebelum ia mampu mengucapkan kata tersebut secara tepat dan sesuai dengan penggolongan benda tersebut. Seorang anak sebelum dapat mengucapkan sesuatu, dia perlu memikirkan terlebih dahulu nih sesuatu yang hendak ia ucapkan dalam bentuk kata hingga kalimat. Oke. Sumber yang kita gunakan. Presentasi dari kelompok kita sekian. Selanjutnya akan ada sesi kuis yang akan dipimpin oleh Mine. Saya serahkan ke Mine. Bentar ya, guys. Oke. Boleh teman-teman join ya. Ditunggu sampai 10:42 menit ya. Buat teman-teman yang belum join, bisa join sekarang ya. Ditunggu sampai 10:42 menit.
Karena masih dikit yang join, kita tambah waktunya jadi sampai 10.45. Yang belum join boleh join sekarang ya. Yang belum join masih ditunggu ya. Oke, aku mulai ya.
Kuisnya sampai 10:55 menit ya. Oke, buat yang pertama di sini ada Fauziah, terus Faisal sama Nabila. Nanti dapat beng-beng dari Rida ya. Kasih. Oke, selanjutnya kami serahkan kembali ke moderator.
Boleh dilanjut sesi pertanyaan tanya jawab aja, boleh raise hand. Yang mau bertanya 5 orang. Boleh Dahlia pertanyaannya. Iya, baik Rida. Maaf belum bisa mungkin. Pertanyaannya, itu kan tadi menjelaskan tentang perkembangan kognitif dari Vygotsky ya. Yang aku tanyain, apakah ada perbedaan antara perkembangan kognitif anak laki-laki dengan anak perempuan? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Baik, ditampung dulu. Terima kasih pertanyaan Dahlia. Boleh lanjut Rizka. Baik, terima kasih Rida. Izin bertanya, menurut kelompok di situasi seperti apa strategi pembelajaran scaffolding tepat untuk diterapkan? Terima kasih. Terima kasih banyak Rizka. Boleh dilanjut Haikal. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya Haikal, izin bertanya. Apa sih faktor terpenting yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak-anak menurut teori ini? Lebih mengutamakan pada proses apa? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Haikal. Boleh dilanjut Fauzia pertanyaannya. Baik, terima kasih Rida. Saya Fauzia izin bertanya, bagaimana cara guru atau orang tua dalam memaksimalkan proses perkembangan aktual kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus? Terima kasih. Terima kasih banyak Fauzia. Boleh dilanjut Dwi pertanyaannya. Oke, makasih Rida izin bertanya. Menurut kelompok, apakah teori Vygotsky sesuai dengan pembelajaran yang ada di Indonesia, serta apa kelemahan dari teori tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dwi. Ditampung dulu ya, kira-kira 10-15 menit pertanyaannya. Terima kasih.
Oke, jadi saya mau menjawab pertanyaan dari Dwi tadi. Tadi Dwi nanya, menurut kelompok, apakah teori Vygotsky sesuai dengan pembelajaran yang ada di Indonesia, serta apa kelemahan dalam teori ini? Dalam pembelajaran di kondisi lokal yang ada. Jadi implementasi teori Vygotsky di Indonesia itu masih perlu diperhatikan karena banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Salah satu faktornya itu kurangnya sumber daya dan sarana pendidikan di beberapa daerah yang dapat membatasi akses siswa terhadap lingkungan sosial dan sumber daya pendukung pembelajaran. Selain itu, perbedaan budaya dan lingkungan sosial yang ada di Indonesia juga masih perlu diperhatikan dalam pengaplikasian teori Vygotsky ini. Guru perlu memahami konteks budaya dan sosial siswa untuk dapat memberikan bantuan dan dukungan yang tepat dalam pembelajaran. Terus kelemahan dari teori Vygotsky ini tuh apa sih? Jadi kelemahannya itu ada konsep zona perkembangan proksimal itu bisa jadi ambigu dan sulit diukur secara objektif. Terus teori Vygotsky kurang memperhatikan faktor biologis dan genetik dalam perkembangan kognitif, sehingga dapat mengabaikan perbedaan individual dalam perkembangan. Selain itu, teori ini juga kurang memperhatikan faktor emosi dan motivasi dalam pembelajaran. Dia apakah terjawab? Terjawab, makasih Aisyah. Oke, makasih juga. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dahlia. Pertanyaannya itu bagaimana perbedaan perkembangan kognitif antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Nah, berdasarkan Jurnal Pendidikan IPA volume 9 nomor 2 tahun 2020 halaman 138 sampai dengan 146, hasil temuan pada studi pendahuluan ini adalah tidak ada perbedaan yang nyata pada perkembangan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Hal ini selaras dengan penelitian yang relevan dan sudah pernah dilakukan sebelumnya, seperti ULFA 2018, Abraham 2016, Suprapto 2018, dan Sulistiono 2017. Pada hasil keempat penelitian tersebut menyatakan bahwa perkembangan kognitif antara siswa laki-laki dengan perempuan menunjukkan tidak terdapat perbedaan secara signifikan, sehingga perbedaan gender tidak mempengaruhi pada hasil perkembangan kognitif siswa. Mungkin dapat menjadi contoh perbedaan kecilnya perkembangan kognitif antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan, yaitu pada keterampilan visual spasial, di mana siswa laki-laki lebih baik dibandingkan siswa perempuan dan sedikit lebih baik dalam sains dibandingkan siswa perempuan di kelas 4, 8, dan 12. Bagaimana, Dahlia? Ya, sudah terjawab, Sarah. Terima kasih. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan Haikal. Tadi Haikal bertanya, apa faktor terpenting yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak-anak menurut teori Vygotsky? Lebih mengutamakan pada proses apa? Menurut kelompok, faktor terpenting yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak-anak menurut teori Vygotsky adalah bahasa dan lebih mengutamakan proses interaksi atau komunikasi. Vygotsky percaya bahwa bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif anak. Bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan sosialnya, pengasuh, orang tua, teman, dan lain-lain. Bahasa akan banyak membantu anak menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak dapat ia selesaikan dengan sendiri. Fenomena dan pengertian bahasa menunjukkan bahwa bahasa berhubungan erat dengan proses berpikir manusia. Berbahasa adalah kemampuan dasar yang dimiliki dan dapat berkembang menjadi keterampilan dengan didukung kemampuan kognisi. Dengan bahasa, anak akan mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kepada orang lain yang dia anggap memiliki kemampuan untuk membantunya menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Apakah sudah terjawab atau sudah jelas, Haikal? Baik, terima kasih kelompok.
Sama-sama, terima kasih kembali. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dini. Menurut kelompok, di situasi seperti apa strategi pembelajaran scaffolding tepat untuk diterapkan? Menurut kelompok kami, strategi pembelajaran scaffolding tepat untuk diterapkan ketika peserta didik menilai mata pelajaran tersebut sulit. Scaffolding juga menuntut pengajar bukan hanya untuk memberikan jawaban yang benar kepada siswa, namun juga untuk ikut serta dalam memunculkan motivasi siswa dalam menemukan jawaban atau solusi yang benar dan tepat. Di antaranya, kegiatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, kegiatan yang memotivasi atau menarik minat siswa terkait dengan tugas, menyederhanakan tugas agar lebih mudah dikelola dan dipahami oleh siswa, memberikan beberapa arahan untuk membantu fokus siswa kepada pencapaian tujuan, menunjukkan dengan jelas perbedaan antara pekerjaan yang dikerjakan oleh siswa dengan standar atau solusi yang diinginkan oleh pengajar, mengurangi frustasi dan resiko, memberikan model dan mendefinisikan dengan jelas harapan atau outcome yang diharapkan dari aktivitas yang dilakukan. Meskipun terkesan sulit dan rumit, scaffolding dapat memberikan hasil positif yang memuaskan untuk pemahaman dan juga perkembangan siswa. Untuk Dini, apakah sudah menjawab? Ya, sudah terjawab, Leski. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzia. Bagaimana cara guru atau orang tua dalam memaksimalkan proses perkembangan aktual kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus? Nah, caranya itu yang pertama, orang tua itu harus rutin setidaknya itu berkonsultasi dengan tim tenaga medis terdekat yang mempunyai kompetensi dalam menangani kasus anak berkebutuhan khusus sesuai dengan integrasinya. Maksudnya itu sesuai dengan kekurangan dari anak itu. Nah, terus juga orang tua itu selalu menindaklanjuti saran dan petunjuk dari tim tenaga medis. Terus melakukan stimulasi dan intervensi di rumah sesuai petunjuk dokter dan timnya sesuai dengan jenis dan kebutuhan anak. Jadi kan setiap jenis anak berkebutuhan khusus kan punya treatmentnya masing-masing. Nah itu bisa dibantu sama orang tua biar maksimal treatmentnya. Terus memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak sehingga anak juga secara perlahan dapat hidup mandiri dan mempunyai keterampilan tertentu sesuai dengan potensinya. Jadi intinya itu sebisa mungkin dimasukin ke sekolah yang emang tujuannya tuh untuk apa ya? Untuk kesembuhan anaknya itu. Jadi jangan digabungin ke sekolah-sekolah yang teman-temannya itu pokoknya jangan sampai dia tuh jadi minoritas di sana karena kalau dia sampai jadi minoritas bisa aja dia malah jadi semakin parah karena iri dengan teman-temannya atau dibully dan segala macam. Nah, yang terpenting itu adalah diperlukan keyakinan dari luar seperti kayak motivasi, terus juga support agar anak-anak berkebutuhan khusus itu dapat menerima dirinya sendiri dan bisa berubah menjadi lebih baik. Dan perkembangan aktualnya juga pastinya jauh lebih maksimal. Seperti itu, Fauzia. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih Latifah dan kelompok. Terima kasih kembali. Baik, untuk jawaban-jawaban dari teman-teman semua sudah terjawab. Sekarang saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok 6 untuk yang telah menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Dan dengan ini kita telah mencapai akhir presentasi dengan teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky dari kelompok 6. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah hadir dan juga kepada kelompok 6 yang telah memberikan presentasi yang sangat menarik dan informatif. Sampai jumpa di kesempatan lain. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman presentasi dan moderator pada hari ini yang telah mempresentasikan dengan baik. Karena sudah berakhirnya presentasi pada hari ini, maka berakhir pula. Apakah suara saya terdengar? Oke, maaf. Setelah dengan presentasi selesai, maka berakhir pula pertemuan
perkembangan peserta didik pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Untuk partisipannya sudah Haikal record, nanti tinggal Haikal rekap. Boleh teman-teman untuk meninggalkan Zoom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Haikal. Terima kasih, Haikal. Terima kasih juga teman-teman.